Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bahasan tentang pemahaman atau makna dari ibadah haji. Direview lagi sedikit tentang pengertian haji atau kata haji. Jadi haji itu adalah menuju. Maksudnya menuju kepada Allah. Di semua manusia ini memang hidup ini dari Allah, maka kembali menuju kepada Allah. Di semua manusia itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali menuju kepada Allah. Jadi haji itu artinya menuju kepada Allah. Untuk supaya tidak tersesat kembali dan menuju kepada Allah, itu diperlukan ilmu yang betul-betul memadai. Supaya kembali kita kepada Allah itu tidak tersesat. Itu yang pertama yang perlu direview, diulang lagi. Jadi sudah dijelaskan secara detail bahwa untuk kembali kepada Allah itu tidak hanya secara syar'i, tapi secara hakiki. Artinya haji itu 24 jam. Kita selalu kembali kepada Allah. Aktivitas kehidupan kita setiap saat dalam 24 jam itu harus bermakna ibadah. Maksudnya kembali kepada Allah. Tidak boleh tidak. Nah ini haji besar namanya. Haji atau berhaji secara hakikat. Kalau orang syariat hajinya ini seumur hidup diwajibkan sekali. Itu pun kalau mampu. Tapi kalau orang hakikat, orang arif, hajinya itu 24 jam sepanjang umur, sepanjang hidup. Di setiap saat itu sebetulnya maknanya itu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah, bahasa talbiyah di orang melaksanakan ibadah haji itu yang dibaca ini. Labbaik Allahumma labbaik. Saya datang memenuhi panggilanmu ya. Lah kalau cuman datangnya itu hanya pada waktu melaksanakan ritual haji di Mekah, terus kalau di rumah datang ke panggilan siapa? Jangan-jangan datang ke panggilan setan. Maka dari itu orang arif itu selalu labbaik, selalu memenuhi panggilan Allah. Maka dari itu kemarin sudah disampaikan bahwa berhaji itu adalah wa'addim fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Wa'addim fin nas, semua manusia itu diseru mendatang kepada Allah. Tidak ada yang tidak berkecuali dan tidak ada yang sulit untuk berhaji itu. Sekalipun jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau dengan cara menaiki unta kurus.
bisa sampai berhaji itu. Maksudnya apa ini? Berjalan kaki itu orang tidak punya ilmu apapun bisa menuju kepada Allah. Karena setiap manusia sudah diberi iman oleh Allah. Sudah diberi pemahaman, penyadaran sudah ada. Tanpa ilmu pun yang dimaksud itu rijalan, jalan kaki. Atau ilmunya sedikit sekali. Wa ala kulli dhamirin, maksudnya dengan ilmu yang kurus-kurus istilahnya. Tak kurus itu tidak bisa dinaiki. Maksudnya itu ilmunya tidak memadai. Enggak, bisa juga nyampe. Bisa juga. Itu kalau adalah berhaji. Tapi kalau orang alim nggak bisa jalan kaki dari mana? Masa nyebrang lautan nggak pakai kapal? Bisa. Tetap pakai kendaraan. Itu kalau orang alim, orang syariat. Jadi orang hakikat pasti bisa, tidak ada kesulitan. Ya'tina min kulli fajjin amik, pasti bisa nyampe sekalipun dari penjuru yang sangat jauh, tempat yang sangat terpencil, bisa. Itu. Nah, selanjutnya sampai di sini mengulang kembali untuk mengingat kembali. Selanjutnya akan menjelaskan satu ayat yang berkaitan dengan haji, yaitu surat Al-Baqarah ayat 197 dan 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat, kalau diartikan musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi, dipastikan. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada 3 hal. Kalau orang sudah menetapkan untuk berhaji, maka orang itu sudah tidak boleh lagi adanya perbuatan rafas, perbuatan fusuk, fasik, perbuatan jidal. Jadi kalau menurut orang alim, ahli tafsir, al-hajju ashhurum ma'lumat itu bulan yang sudah ditentukan untuk melaksanakan ibadah syariat haji, yaitu disebut bulan haji. Jadi bulan itu disebut al-hajju ashhurum. Ashhur itu adalah bulan, yaitu di bulan haji. Kalau menurut orang arif, ashhur itu adalah waktu. Yaum itu adalah waktu. Sanah itu adalah waktu. Tahun itu waktu. Bulan itu waktu. Hari itu waktu. Sa'ah itu adalah waktu. Itu orang arif mengatakan begitu. Jadi waktu itu satu sebetulnya. Menurut hakikat waktu itu satu.
Lah, oleh orang syariat waktu itu dihitung karena perputaran bumi. Adanya siang dan malam ini. Nah, itu menurut orang alim, orang syariat. Orang hakikat waktu itu satu. Jadi orang sholat itu berada dalam waktu. Tapi kalau orang syariat, waktu sholat itu disebut duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Orang hakikat sholat itu waktu. Harus masuk waktu. Kalau orang hakikat itu sudah pasti sholatnya masuk waktu. Tapi orang syariat waktu duhur. Tuh, bedanya seperti itu. Kalau sholat itu orang syariat menghadap Baitul, menghadap Ka'bah. Kalau orang arif, sholat itu berada dalam Ka'bah, Baitullah. Beda. Nah, pemahaman begini ini tidak ada dalam orang-orang alim. Jadi kalau orang hakikat sholat itu ya berada, tidak menghadap tapi berada. Dari itu al-hajju ashhurum ma'lumat, itu berada dalam waktu. Tidak bisa kita keluar dari waktu ini. Dulu kita berada di waktu ruh, sekarang kita berada di waktu dunia. Nanti kita berada di waktu kubur atau barzah. Setelah kiamat kita berada dalam waktu mahsyar. Terakhir kita berada dalam waktu bako, surga atau neraka. Itu waktu semua, cuman dipisah saja, disekat-sekat. Seperti rumah, ada emperan, ada kamar tamu, cuma satu rumah. Seperti itu. Faman faradha fihinnal hajjah fala rafasah. Enggak boleh rafas. Rafas itu apa? Kalau orang syariat mengatakan rafas itu perkataan yang jorok. Kalau menurut orang syariat, orang alim, rafas itu adalah ucapan atau perkataan termasuk perkataan porno. Nggak boleh. Katanya orang syariat. Katanya orang hakikat, orang arif, kita berhaji menghadap Allah, menuju Allah itu tidak boleh kotor. Hatinya tidak boleh kotor, jiwanya tidak boleh keruh, harus bersih dan bening. Itu namanya rafas. Jadi tidak terbatas pada omongan, tidak. Hatinya tidak boleh kotor, tidak boleh berpenyakit. Itu namanya rafas. Wala fusuqah, yang kedua itu fasik. Di fasik itu adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jadi kalau orang menuju kepada Allah, untuk sampai kepada Allah harus bebas dari fasik. Kalau tidak bisa bebas dari fasik, tidak bisa menuju Allah, tidak bisa sampai kepada Allah. Harus bersih dari dosa. Orang tersebut harus selalu berada dalam maghfirah Allah. Kalau orang ini mau menuju kepada Allah, haji. Yang ketiga, kalau orang berhaji menuju kepada Allah, untuk sampai kepada Allah tidak boleh jidal. Jidal itu apa? Pertengkaran. Kalau tafsir biasa,
permusuhan. Jadi orang-orang alim itu mesen kepada orang yang berhaji ke Makkah itu, awas lu, tidak boleh kamu dalam pelaksanaan haji nanti itu, kalau di kepalanya diinjak oleh orang, tidak boleh marah, tidak boleh ribut, tidak boleh berhaji. Tapi kalau sudah selesai haji, tidak apa-apa. Nah ini, orang alim seperti itu. Tapi kalau orang arif tidak. Padahal kalau haji itu cuma 5 hari maksimal. Maksimal pelaksanaan ibadah haji itu cuma 5, bisa 4 hari. Kalau itu ngambil nafar awal. Tanggal 9 Dzul Hijjah, tanggal 10, tanggal 11 hari tasyrik, tanggal 12, tanggal 13. Kalau nafar awal sampai tanggal 12 selesai, berarti 4 hari. Ya 4 hari itu tidak boleh rafas, fusuk, jidal. Habis itu mau ribut, ada masalah. Kalau orang arif tidak boleh 24 jam tidak boleh rafas, fusuk, dan jidal. La jidal menurut orang hakikat, orang arif, tidak boleh ada keributan dalam diri. Ini bedanya. Bukan ribut dengan orang lain. Dengan dirinya, dalam dirinya tidak boleh ada keributan. Dalam dirinya tidak boleh ada kekacauan. Ada perselisihan dalam diri ini, harus betul-betul selesai dengan dirinya. Dirinya sudah damai, aman, tentrem dengan dirinya. Sebab kalau dengan dirinya tidak selesai, berisiko dengan orang lain pasti tak akan selesai. Tapi kalau dengan dirinya selesai, dengan orang lain pun juga akan selesai. Itu yang disebut dengan wala jidalah. Seringkali kan dalam diri itu tak selesai, ribut kan, itu terjadi keributan. Maka dari itu harus terus berlatih untuk setelah tafakur berlatih tadabbur. Tadabbur itu terjadi dialog antara diri dengan diri. Jadi jiwa itu jamak, bukan tunggal. Terjadilah di situ dialog, diskusi, musyawarah. Tapi tadabbur ini tidak boleh keputusan dari akal, pikiran atau nafsu. Tidak boleh. Itu menunggu petunjuk Allah, menunggu ilham dari Allah. Tidak boleh ngambil kesimpulan. Diskusi itu hanya mencari untuk mendatangkan ilham dari Allah. Itu harus tahu. Nah, kalau ambil keputusan itu namanya bukan tadabbur. Bukan. Itu tetap tafakkur namanya. Itu tidak boleh. Logika mengambil kesimpulan tidak boleh. Itu tadabbur. Kalau sudah mendalam betul, menemukan keyakinan yang betul-betul yakin, itu sudah masuk kepada tazakkur. Setelah itu ujungnya adalah tasakkur. Itulah metodologi berpikirnya orang-orang arif. Jadi tidak boleh rafasa wala fusuqah wala jidala. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Siapapun orang yang melakukan suatu amal baik, Allah mengetahui. Maksudnya Allah itu sudah membalasnya otomatis. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
berbekallah menuju kepada Allah. Sampai kepada Allah itu bekalnya hanya satu, khairuz zadit taqwa. Bekal yang sebaik-baiknya bekal itu adalah Jadi kalau ingin takwa, datang ke darul, rumahnya orang takwa, darul takim. Bekalnya itu, kok haji bekalnya bekal apa? Rokok yang dibawa, terus teri, bawa telur asin. Kok bekalnya haji itu? ATM, bukan. Kopi, bawa. Bekal haji. Jadi bekal haji itu menuju kepada Allah, untuk sampai kepada Allah itu khairuz zadit taqwa. Jadi kalau ingin bekal takwa itu datang ke darul muttaqin. Sudah, orang yang sudah nyampe di darul muttaqin sudah punya bekal, sudah selesai. Ya ulil albab, ada ujungnya. Untuk bisa sampai ke darul muttaqin itu harus melalui ulul albab. Berlogikanya itu harus menggunakan otak dua dan otak dalam. Yang menggunakan akal di kepala, menggunakan hati secara seimbang. Itulah yang bisa mengantarkan ke takwa, ke darul muttaqin. Ini jadi agak singkat. Terakhir saya akan mengupas satu ayat, yaitu ditambahi satu ayat lagi, yaitu 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mas'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia Allah. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah sampai ke Masy'aril Haram. Ini perlu dipahami. Di orang ahli dzikir itu sebetulnya sangat luas sekali. Jadi di sini ada penjelasan, artinya sudah tidak ada dosa lagi. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi melakukan apa saja orang yang hajinya sudah mabrur, maksudnya di situ. Tidak ada dosa. Berbuat apapun, beramal apapun sudah lepas dari dosa. Semua perbuatan itu bermakna ibadah. Semua sikap, perilaku, semuanya itu adalah bermakna ibadah. Jadi kalimatnya laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi niatnya itu beraktivitas apapun, berbuat apapun itu tiada ada lain an tabtaghu fadlan min rabbikum, yaitu menuju keridhaan Allah. Maksudnya beribadah. Tidurnya pun beribadah. Bekerja pun, berjalan pun, nyapu pun, apapun, bergerak apapun duduknya, semuanya itu harus bermakna ibadah. Maka dari itu laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum wa idza afattum min arafatin. Ini kaitannya dengan
makrifat. Kalau orang sudah melewati makrifat, paham betul tentang Allah dan segala sifat af'alnya Allah, orang ini berzikirnya itu adalah sampai di Masy'aril Haram. Jadi ada Masjidil Haram, ada Masy'aril Haram. Masjidil Haram itu adalah nurani, Masy'aril Haram itu di luar nurani. Semuanya itu tetap isinya adalah bertasbih, berzikir kepada Allah. Jadi tidak terbatas kepada Masjidil Haram saja. Masy'aril Haram maksudnya apa? Tidak ada yang tidak haram. Maknanya tidak ada yang tidak haram. Semuanya haram. Apa yang dimaksud haram ini? Mulia, suci. Jadi bukan hanya masjid saja yang haram. Di luar masjid pun tetap haram. Inilah yang dimiliki oleh orang arif. Di orang arif itu masjidnya selalu dibawa kan? Kemana-mana bawa masjid. Jadi kalau sudah bertolak dari Arafah, kalau orang ini sudah betul-betul ma'rifat, maksudnya seperti itu, semuanya itu adalah haram. Semua waktu itu haram, semua tempat itu adalah haram. Jadi ada istilah Masy'aril Haram, ada istilah Masjidil Haram. Semua waktu adalah haram, semua tempat adalah haram. Tapi kalau orang syariat, waktu yang haram itu ada 4. Termasuk bulan Ramadan itu namanya bulan haram, bulan yang dimuliakan. Termasuk bulan haji adalah bulan haram. Dzulhijjah adalah bulan haram. Ada 4 kalau orang syariat. Orang hakikat 12 jam itu 12 bulan itu adalah haram semua. 12 bulan semuanya Ramadan. Ini beda. Cuman puasanya yang 1 bulan. Tapi Ramadannya 12. Lailatul Qadarnya 12 Wah, ini pengajian apa ini katanya, Pak? Ramadannya 12, puasanya yang 1 bulan. Di 12 bulan itu Ramadan semua. 12 bulan itu haram semua. Lah orang yang sudah begini ini bighairil hisab. Tidak bisa dihisab oleh malaikat. Kenapa? Lebih besar manusianya dengan malaikat. Tapi kalau orang alim kan lebih besar malaikat sama orang. Lah orang yang sudah begini ini wong haram semua sudah. Mau diapain malaikat? Tidak bisa. Maka dari itu mulai dari mau wafat orang yang arif itu langsung malaikat menyambutnya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Disambut oleh malaikat, dimatikan dengan cara yang paling baik. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Jadi kalau sebelum orang ini bisa
berzikir di Masyaril Haram, orang ini masih dalam kesesatan. Jadi ayat ini mengatakan seperti itu. Jadi berzikir yang sudah seperti itu, orang ini sudah bebas dari kesesatan. Kalau belum, berarti laminad dhalli. Jadi Darul Muttaqin ini luar biasa. Sampai malaikat masuk botol. Malaikat dibotoli. Terakhir singkat saja karena waktunya mepet. Surat An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kamu mengalami suatu kesulitan, perselisihan, katakanlah, kalau ini oleh para mufassir itu suami istri mengalami keributan, perselisihan pendapat atau pertengkaran, maka fab'atsu hakamam. Jadi kalau terjadi syiqaqa bainihima, keduanya berselisih, tidak sepaham dan tidak bisa putus, fab'atsu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha, maka mengutus suatu hakim. Jadi kalau suami istri tidak bisa putus, perselisihan, perbedaan pendapat atau pertengkaran, maka masing-masing itu mengirimkan hakim untuk memutus persoalan ini. Sebetulnya bisa disederhanakan. Kalau suami istri ini bermasalah, ada satu orang saja yang sama-sama meyakini, mempercayai kepada seseorang itu, antara suami dan istri cukup. Itulah yang bisa ngambil keputusan. Ya apa solusinya, keputusannya. Ini kalau tafsir biasa seperti itu. Tapi kalau ini takwil menurut pandangan logika hakikat, syiqaqa bainihima itu adalah dalam diri manusia. Yang tadi saya sampaikan itu, terjadi perselisihan, tidak selesai dengan dirinya, nah itu harus mendatangkan hakim, harus diputus. Hakim di sini menurut orang arif adalah hukama, bukan ulama, tapi hukama. Jadi keputusannya itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Keputusannya itu pasti tokcer. Kalau yang mutus itu adalah hukama. Maka dari itu ulama itu harus naik lagi tingkatnya kepada tingkatan hukama. Jadi kalau sudah hukama itu ilmunya adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu yang langsung diberi oleh Allah berupa ilham. Kalau Nabi adalah Rasul itu adalah wahyu. Kalau orang biasa itu adalah ilham. Seperti saya contohkan Luqmanul Hakim. Di ayat An-Nisa 35 itu maksudnya adalah yaitu kalau terjadi perselisihan dalam diri belum selesai, itu harus mendatangkan, ada utusan yang namanya hakim itu untuk memutus persoalan itu. Iyurida islaha, kalau jiwa yang berselisih itu betul-betul mau damai, islah, yuwaffiqillah,
maka taufik dari Allah itu pasti diberikan oleh Allah. Innallaha kana aliman khabira. Jadi siapa saja ini kalau orang arif baca Al-Quran itu khitabnya langsung kepada yang baca, kepada dirinya maksud. Jadi yang dimaksud dengan shiqaqa bainihima, perselisihan keduanya, dalam jiwa ini tidak ada kebulatan, ada keraguan, satunya pendapat begini, satunya pendapat begitu. Itu harus segera mendatangkan hakim. Untuk mendatangkan hakim itu tentunya orang itu harus kembali kepada Allah, bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah, kok saya ini ada keraguan-raguan, kok saya ini ada kewaswasan. Maka dari itu, untuk supaya Allah itu memberi ilham, yaitu pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Maka dari itu bersihkan, beningkan. Itu pintu 1, selesaikan semua persoalan. Jadi pintu 1, pintu 2 itu memang harus selalu betul-betul dimilikin betul, dikuasain betul. Itu caranya harus berupaya secara terus-menerus untuk membersihkan dan membeningkan, untuk menyelesaikan semua persoalan. Kalau sudah pintu 1, pintu 2, tidak ada yang tidak selesai. Terjadi apapun dalam persoalan diri itu, kewaswasan apa, keraguan-raguan apa, pertikaian dan perbedaan yang tidak selesai, itu akan selalu selesai. Jangankan pertikaian, ketidakpahaman, ketidaktahuan. Begitu tidak tahu, muncullah pengetahuan. Karena langsung diajarin oleh Allah. Nah, ini orang yang sudah betul-betul terus-menerus berlatih, berupaya dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, ya sulit. Maka dari itu sampai kepada pintu 3. Kalau sudah sampai kepada pintu 3, ini sudah lumayan. Apa pintu 3? Hentikan, endapkan, istiqomah. Yaitu. Lah kalau sudah istiqomah, ya sudah, tidak pernah terjadi fluktuatif. Jadi kalau pintu 1, pintu 2 saja itu bisa terjadi fluktuatif. Tapi kalau sudah sampai pintu 3, lah sudah, hentikan, endapkan, itu namanya istiqomah. Nah, itu namanya orang ini sudah mabit. Mabit itu bermalam. Di istiqomah itu bermalam, mabit. Akan dari itu nanti dibahas habis dari Arafah wukuf itu. Selanjutnya mabit di Musdalifah. Jadi teknis pelaksanaan ritual haji akan dibahas satu persatu. Sampai di sini dulu.